Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Siyam, hadis-hadis seputar puasa dari kitab ringkasan hadis Sahih Bukhari. Kita telah sampai pada hadis yang ke-902. Bismillahirrahmanirrahim. An Salamata ibnil Aqwa radhiyallahu anhu. Dari Salamah bin Aqwa, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan yunadi finnas yauma Asyura. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang laki-laki. Rajulan namanya apa? Mubham dalam mustalah hadis. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mubham adalah jika ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Di sini tidak disebutkan namanya. Tapi dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Haythamah disebutkan bahwa nama lelaki tersebut adalah Hindun bin Asma bin Harisah al-Aslami. Hindun bin Asma bin Harisah al-Aslami. Ini ditafsirkan dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Haythamah. Jazakallahu khair. Jadi Nabi SAW mengutus seorang laki-laki yunadi finnas untuk mengumumkan kepada manusia. Ya. Yauma Asyura, pada hari Asyura. Pada hari Asyura, Asyura tanggal berapa? 10 Muharram. 10 Muharram. Taib. Jadi Nabi SAW mengutus Hindun bin Abi Asma bin Harithah al-Aslami agar mengumumkan. Jadi ini Rasulullah mewakilkan kepada salah seorang sahabatnya. Ya, ini menunjukkan kepada kita boleh seorang itu mewakilkan kepada orang lain dalam hal-hal yang memang bisa untuk diwakilkan, tidak mengapa. Dalam masalah jual beli, ya, dalam masalah akad, ya, akad-akad yang mubah, maka diperbolehkan, ya. Seperti dalam masalah mengumumkan, seorang ustadz misalkan memerintahkan seorang santri mengumumkan, nggak ada masalah, ya. Mengumumkan apa? Yauma Asyura, pada hari Asyura, yaitu pada hari 10 Muharram. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari Fir'aun dan bala tentaranya. Oleh karenanya Nabi SAW berpuasa pada hari Asyura sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dahulu puasa Asyura itu hukumnya wajib. Awal sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, yang diwajibkan itu adalah Asyura. Kemudian ya dimansuh, dihapus, dan yang diwajibkan adalah puasa Ramadan. Adapun Asyura maka hukumnya adalah sunnah. Jadi dulu awalnya puasa Asyura itu apa? Wajib. Diwajibkan untuk berpuasa Asyura. Makanya hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, walaupun berkaitan dengan
puasa Asyura, tetapi beliau membawakan dalam kitab Syam di sini karena puasa Asyura dahulu itu adalah hukumnya wajib. Nabi SAW mengumumkan anna man akala falyutimma. Barang siapa yang sudah terlanjur makan di siang Asyura tersebut, falyutimma, maka hendaknya dia menyempurnakan. Maksudnya hendaknya dia terus menahan diri dari makan dan minum. Au falyasum, atau hendaknya dia berpuasa. Wa man lam ya'kul fala ya'kul. Adapun yang belum makan maka janganlah dia makan. Jadi Rasulullah SAW di sini memberi pilihan. Siapa yang sudah terlanjur makan, maka ada dua pilihan. Pilihan yang pertama dia melanjutkan, menyempurnakan, makannya. Ya, silakan dia makan. Atau yang kedua dia menahan diri. Artinya dia berpuasa. Untuk apa? Menghormati waktu. Walaupun dia sudah terlanjur makan. Tapi untuk sebagai penghormatan terhadap waktu, maka dianjurkan kepadanya untuk tetap apa? Berpuasa. Adapun yang belum makan sama sekali, maka hendaknya dia tidak makan. Artinya dia tetap melanjutkan apa? Berpuasa. Jelas? Jadi Rasulullah SAW mengumumkan kepada para sahabat pada saat 10 Muharram, tanggal 10 Muharram, yang sudah terlanjur makan ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah makan, artinya dia tidak berpuasa. Pilihan yang kedua adalah hendaknya dia menahan diri, tidak makan dan tidak minum. Bukan karena dia berpuasa, tidak, tetapi sebagai penghormatan terhadap waktu. Karena dia sudah terlanjur makan. Tapi sebagai penghormatan kepada waktu, hendaknya dia menahan diri dari makan dan dari minum. Ya. Adapun yang belum makan, sama sekali belum batal istilahnya, maka dianjurkan oleh Nabi SAW untuk tidak makan, alias melanjutkan untuk berpuasa. Dari sini misalkan diambil dalil oleh para ulama, orang misalkan belum tahu kalau dia tengah berpuasa, misalkan pada tanggal 30, dia belum makan, belum minum. Kemudian dapat kabar bahwa hari itu ternyata sudah tanggal 1 Ramadan. Maka di sini, kalau dia belum makan, belum minum, maka apa? Lanjutkan puasanya. Lanjutkan puasanya dan itu sah. Adapun kalau sudah terlanjur makan, sudah terlanjur minum, berarti tidak boleh bagi dia untuk makan dan tidak boleh bagi dia untuk minum sebagai penghormatan bagi apa? Waktu. Karena dia sudah masuk bulan Ramadan. Kemudian setelah itu dia apa? Mengqadha puasanya. Karena tadi kan sudah terlanjur apa? Makan. Jadi kiasnya, analoginya, kita misalkan pada tanggal 30 Sya'ban, kita mengiranya masih Sya'ban. Kita mengira masih Sya'ban. Akhirnya ada sebagian orang yang sudah makan, ada sebagian orang yang belum makan. Ternyata hari itu yang benar adalah tanggal 1 Ramadan. Maka di sini siapa yang sudah terlanjur makan berarti dia mengerem dirinya. Dia tidak makan, tidak minum bukan karena melanjutkan puasa, tetapi sebagai penghormatan terhadap waktu bulan Ramadan. Artinya puasanya dia tidak sah, tapi tetap dia menahan diri sebagai penghormatan kepada bulan Ramadan.
nanti dia harus mengqadha karena sudah terlanjur ya makan. Tapi bagi yang belum makan, yang belum minum, ya, maka hendaknya dia melanjutkan puasanya dan puasanya apa? Sah. Ya, dan puasanya sah. Jelas sampai sini? Ya. Baik. Selanjutnya hadis yang ke-903 an Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma. Dari Aisyah Ummul Mukminin, Ummu Abdillah, putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, As-Siddiqah bintus Siddiq. Wa Ummi Salamah, dan dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini juga salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Dua-duanya adalah istri Nabi, ummahatul mukminin yang harus kita hormati, yang harus kita cintai. Seperti halnya ibu kita sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi adalah ibunda orang-orang yang beriman. Karena istri-istri Nabi adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman, berarti wajib bagi kita mencintai dan menghormati mereka. Tidak boleh membenci mereka, melaknat mereka, mengkafirkan mereka seperti kelakuan orang-orang Syiah Rafidhah. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah dan Ummu Salamah bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suami mereka kana yudrikuhul fajru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati fajar, yakni fajar shadiq. Wa huwa junubun min ahli. Sedangkan beliau dalam keadaan junub. Ya, min ahlihi dengan sebab, karena sebab ya hubungan dengan istrinya. Yakni jima. Yakni junubnya karena sebab jima, bukan karena mimpi basah. Karena mimpi basah itu dari setan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum dari setan. Summa yaghtasilu wa yasum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu apa? Mandi. Lalu melanjutkan puasa. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ya, pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika di bulan Ramadan maka beliau melakukan hubungan badan dengan istrinya dan itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibolehkan. Uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dihalalkan bagi kalian malam hari puasa itu ya arrafas ila nisaikum, yakni jima. Jadi itu dihalalkan, diperbolehkan. Ya, bukan sesuatu yang diharamkan. Diharamkan sejak fajar hingga terbenamnya matahari. Adapun di malam hari maka diperbolehkan. Bahkan disebutkan dalam athar yang sahih dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya beliau apabila bulan Ramadan beliau berbuka puasa dengan jima, ya, dengan istrinya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Boleh, ya, hal itu diperbolehkan. Taib. Yang kedua di antara faedah dari hadis yang mulia ini, seorang yang berhubungan badan ya dengan istrinya, otomatis berarti apa? Dia junub, ya, dia junub. Kemudian mendapati fajar shadiq, dia belum sempat mandi, ya, belum sempat mandi. Mandinya setelah adzan, boleh apa tidak? Batal apa tidak puasanya? Tidak. Ya, tidak. Jelas? Ini maksud dari hadis yang mulia ini. Ada orang misalkan jima dengan istrinya, kemudian setelah itu belum sempat mandi, adzan. Adzan. Ya, setelah adzan baru kemudian apa? Mandi. Sahabat tidak puasanya? Sah. Ya.
seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau junub karena jima dengan istrinya dan mendapati fajar. Lalu setelah itu beliau mandi dan berpuasa. Artinya meneruskan puasanya, tidak batal puasanya. Ya, persis dengan hal ini juga kalau ada seorang wanita yang haid atau nifas. Kemudian ya belum sempat mandi, dia sudah suci ya. Dia sudah suci tapi belum sempat mandi. Ya, mandinya setelah azan subuh. Sah apa tidak puasanya? Sah. Sama seperti ini juga. Jadi kalau ada seorang wanita ya haid atau nifas kemudian suci di malam hari, sudah suci, cuma belum sempat mandi sampai subuh, belum sempat mandi. Setelah azan baru kemudian mandi. Sah puasanya? Ya, apakah tidak ataukah tidak sah sehingga dia harus mengqadha puasa hari itu? Sah, puasanya sah. Ya, jadi mendapati fajar dalam keadaan suci, mandinya setelah azan itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Ini madhab ya mayoritas ulama rahimahumullahu taala. Selanjutnya hadis yang ke-904. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Aisyah ini banyak meriwayatkan hadis ya. Banyak meriwayatkan hadis. Sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah, kemudian sahabat Ibnu Umar, kemudian Aisyah, kemudian Anas bin Malik, sahabat Jabir, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri. Ini beberapa sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Aisyah wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Dari ini salah satu keistimewaan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa sha'im. Wa kana amlakakum li'irbihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu, mencium. Ya, qabbala yuqabbilu artinya apa? Mencium, yakni mencium istrinya. Wa yubashiru, dan yubashir. Yubashir itu apa? Mubasyarah itu? Bercumbu. Nah, bercumbu artinya tidak sampai jima ya. Ya, bercumbu dengan istrinya, wa huwa sha'im, wa huwa di sini hal. Sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mengkisahkan tentang Nabi Muhammad SAW, dan ini salah satu faedah Rasulullah SAW memiliki beberapa istri ya. Salah satunya meriwayatkan hal-hal yang mungkin tidak diketahui oleh banyak sahabat. Terutama masalah-masalah keluarga, masalah-masalah yang dilakukan oleh Nabi di rumah. Ini kalau bukan istri Nabi, siapa yang meriwayatkan? Nggak ada. Ya. Nah, yang ngerti tentang apa yang dilakukan oleh Nabi di dalam bersama para istrinya adalah para istri Nabi. Ya. Nah, Nabi SAW mencium istrinya, bercumbu dengan istrinya, padahal beliau dalam keadaan berpuasa. Wa kana amlakakum li'irbihi. Tapi kata Aisyah, ingat, Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling bisa amlakakum li'irbihi, yang paling bisa menguasai nafsunya, syahwatnya. Ya. Taib. Hadis ini menunjukkan kepada kita bolehnya seorang mencium atau bercumbu dengan istrinya ketika dia sedang apa? Puasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Karena pada dasarnya ya tidak ada perbedaan antara puasa Ramadan dengan puasa sunnah kecuali apabila ada dalil yang membedakan antara keduanya. Ya, tapi
hadis ini bercerita tentang puasa Ramadan sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim. Yuqabbilu fi Ramadan wa huwa shaim, lafadznya. Ya. Tapi ingat kaidah hukum asalnya tidak ada perbedaan antara wajib dengan sunnah, ya, kecuali apabila ada dalilnya. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan, oh itu kalau bulan puasa Ramadan, kalau puasa sunnah mah, ya berarti nggak boleh. Nah, misalkan, ya tidak demikian. Kalau Rasulullah puasa Ramadan saja, ya melakukannya, apalagi dalam puasa sunnah, maka itu jelas diperbolehkan. Taib. Inti dari hadis ini adalah apa? Boleh bagi seorang mencium istrinya atau bercumbu dengan istrinya dalam keadaan apa? Berpuasa. Dan bahwasanya hal itu tidak membatalkan puasa. Dengan catatan selama ya bisa menguasai, menahan syahwatnya. Ya, jangan sampai nanti tidak bisa mengontrolnya, kebablasan sehingga malah batal puasanya, dua-duanya lagi batal. Ya. Karena kalau sampai batal alias jima di siang bulan Ramadan sebagaimana nanti akan kita bahas, konsekuensinya berat. Satu, dosa, ya, termasuk dosa besar. Yang kedua adalah batal puasanya. Yang ketiga, dia harus mengqadha. Yang keempat, harus membayar kafarah. Ya, yang kelima, dia harus menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Walaupun dia sudah batal gitu ya, tapi nggak boleh makan, nggak boleh minum. Hurmatan lil waqt, untuk memuliakan apa? Waktu. Jadi jangan bilang aku sudah terlanjur apa? Batal, udah hancur sekalian, nggak boleh. Ya, karena dia melakukan sesuatu yang tidak diizinkan, bukan udzur yang syar'i. Kecuali kalau sakit atau kalau safar. Ya, boleh bagi dia untuk makan, untuk minum, karena itu diizinkan, udzur yang syar'i. Tapi kalau misalkan seorang jima di siang bulan Ramadan, ya itu bukanlah udzur yang membolehkan. Sehingga kalau seorang batal karena jima, maka dia tetap harus menahan diri dari makan dan minum. Baik. Dan masalah ini yaitu bolehkah seorang laki-laki mencium istrinya di siang bulan Ramadan? Ya, masalah yang diperselisihkan para ulama. Sejatinya masalah ini masalah yang diperselisihkan. Sebagian para ulama melarang secara mutlak. Ya, mereka melarang secara mutlak. Dan sebagian tidak boleh bagi seorang suami, ya, apalagi bukan suami gitu ya, ya. Mencium wanita ya, secara mutlak nggak boleh. Ada yang berpendapat seperti itu. Kenapa? Saddun lidzariyah. Ya, saddud dzariyah, menutup pintu yang bisa menjurus kepada keharaman. Dan sebagian para ulama membolehkan secara mutlak. Boleh secara mutlak. Dan sebagian para ulama memerinci. Bagaimana memerincinya? Yang memerinci pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dibedakan antara yang masih muda dengan yang sudah tua. Kalau yang masih muda, apalagi pengantin baru, ya maka nggak boleh. Ya. Adapun kalau yang sudah tua-tua, tidak mengapa. Ya. Sebagian ulama patokannya bukan muda atau tua, tetapi dia bisa menahan nafsunya atau tidak. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Jadi pendapat yang lebih kuat tidak kita bolehkan secara mutlak, tapi tidak kita larang secara mutlak. Tergantung kepada kondisi seseorang. Kalau seseorang merasa bahwa dirinya bisa menahan nafsunya, ya, ketika mencium istrinya, ya, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Tapi kalau dia merasa nanti tidak bisa menahan syahwatnya, nafsunya, maka sebaiknya tidak. Ya, daripada nanti malah batal kebablasan. Tambah repot urusannya. Jelas ya? Jadi masalah ini diperinci. Ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini insyaallah ta'ala. Dengan demikian kita bisa menggabungkan antara beberapa hadis yang
sekilas bertentangan dalam masalah ini. Baik. Hadis yang terakhir, An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, yaitu Abdurrahman bin Sahar. Abdurrahman bin Sahar. Qala, beliau mengatakan, idza nasiya fa'akala wa syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Apabila seorang lupa, jadi saat dia berpuasa dia lupa, fa'akala wa syariba, akhirnya dia makan dan minum, namanya lupa ya, apalagi kalau masih awal-awal belum terbiasa gitu ya. Biasanya makan sarapan pagi, nah, akhirnya apa? Masih makan, masih minum. Lupa kalau itu sudah masuk bulan Ramadan. Tapi karena lupa itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh seseorang. Artinya bukan sesuatu yang disengaja. Orang nggak menginginkannya sebenarnya. Tapi itu adalah sesuatu yang tidak disengaja. Maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Makanya dalam ayat apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah kamu siksa kami jika kami lupa atau salah, yakni enggak sengaja. Dan dalam sebuah hadis juga Rasulullah mengatakan apa? Innallaha tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari umatku ini ya, apa yang mereka lakukan karena lupa, tidak sengaja atau karena terpaksa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Orang lupa sholat misalkan, kelupaan. Mungkin dia saking sibuknya atau mungkin ya lagi asik banget sampai lupa kalau dia belum sholat misalkan. Ya, maka tidak berdosa. Bedakan antara lupa sama melupakan ya, atau pura-pura lupa. Ya. Ini benar-benar lupa. Ya, benar-benar lupa. Maka dosa atau tidak? Tidak. Hanya saja kalau kapan dia ingat, wajib bagi dia untuk sholat. Sebagaimana kata Nabi SAW, man nama an sholatin au nasiyaha falyusalliha hina dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran atau kelupaan dari sholat, maka hendaknya dia ya sholat kapan dia ingat. Begitu juga dengan berpuasa. Tapi ingat, hal yang diampuni ini jika berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika itu berkaitan dengan hak-hak makhluk, maka tetap harus mengganti. Karena urusannya dengan manusia. Jadi bedakan antara lupa atau terpaksa atau tidak sengaja. Jika itu berkaitan dengan hak Allah, Allah maafkan. Tapi jika itu berkaitan dengan hak makhluk, maka antum berurusan dengan makhluk tersebut. Ya. Para ulama mengatakan apa? Huququllah mabniyatun alal musamahah wa huququl makhluk mabniyatun alal musyahah. Hak-hak Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas toleransi. Karena Allah sudah memaafkan. Kayak tadi, lupa sholat, lupa puasa, dimaafkan. Ya, dalam hadis riwayat Muslim, ketika Rasulullah membacakan Rabbana la tu'ahidna in nasina aw akhtana, kata Allah dalam hadis qudsi, qad ghafartu. Aku telah ampuni. Aku telah kabulkan doa tersebut. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan makhluk, antum jangan beralasan lupa kemudian nggak ganti. Jelas? Ya, karena hak-hak makhluk dibangun di atas musyahah. Apa musyahah itu? Persengketaan. Makanya kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam qawaid fikihnya, wal khata'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budunar rahmanu. Terus
lakin ma'al itlafi yasbutul badal wa yantafit ta'thimu anhuwa az-zalal. Lupa, maksudnya tidak sengaja, terpaksa, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lakin ma'al itlaf, tapi kalau sampai merusak haknya makhluk, barangnya makhluk, yasbutul badal, wajib ganti. Betul itu dimaafkan oleh Allah, tapi antum wajib ganti. Contoh, misalkan antum main bola di lapangan situ, ya, misalkan, ya, nggak sengaja ada yang nendang, ternyata ya kena orang jualan bakso, gerobaknya, pentolnya, semuanya, ya, hancur semuanya, tumpah semuanya, rusak udah. Taib. Gimana antum? Antum kan nggak sengaja. Dimaafkan oleh Allah atau tidak? Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan. Karena tidak sengaja. Kecuali kalau antum sengaja, ya itu dosa itu. Tapi kalau tidak sengaja, antum dimaafkan. Itu namanya khata', tidak sengaja. Tapi jangan kemudian antum bilang sama yang punya bakso, afwan Pak, nggak sengaja, terus sudah selesai gitu? Enggak. Kan ada dalilnya Pak. Inna Allaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alai. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran, Rabbana la tu'ahidna in nasina aw ahta'na. Ya. Wa qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Masya Allah, mantap nih. Wal khata'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budunar rahmanu. Tapi tukang baksonya ternyata pinter, dia juga hafal. Ya, lanjutkan mandumahnya, jangan sampai situ toh. Ada lanjutannya. Apa itu? Ya, lakin ma'al itlafi yasbutul badal. Jangan asal potong-potong aja. Ada lanjutannya. Kalau sampai merusak, wajib ganti. Nah ini wajib diganti. Urusan kamu nggak sengaja itu dimaafkan sama Allah. Tapi berkaitan dengan makhluk harus ganti. Ya, taib. Jelas ya? Jadi ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah itu ngasih kepada seorang hamba itu kadang apa? Lupa. Ya. Jadi ingat, lupa itu rahmat Allah lah ya, nikmat lah ya. Kita dikasih lupa, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang, tapi jangan sering-sering. Kadang-kadang kita dikasih lupa, itu nikmat dari Allah. Bayangkan antum misalkan habis melihat kejadian, peristiwa, ya, ada orang misalkan ya ditabrak sama truk sampai isi perutnya keluar semuanya. Antum melihat dengan mata sendiri di hadapan antum. Ya, kira-kira kalau misalkan nggak lupa, terus teringat terus, hidup antum bahagia atau enggak itu? Setiap mau makan teringat itu, waduh ususnya amburadul kemarin. Teringat terus, mau tidur teringat. Makanya Allah SWT di antara bentuk kasih sayangnya ngasih hamba itu apa? Lupa. Tapi jangan dikit-dikit apa? Lupa terus. Kalau lupa terus berarti ya dhaif jiddan, mardud nanti hadisnya. Ya. Ya kan? Nah, dhaif sanadnya nanti. Taib. Menarik, pernah diceritakan bahwa ada seorang datang kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia mengatakan, wahai Abu Hurairah, saya lupa tadi. Akhirnya saya makan, minum, padahal saya puasa. Batal enggak puasa saya? Kata Abu Hurairah, enggak batal. Itu rizki dari Allah SWT. Nabi mengatakan, idza nasiya fa'aqala wa syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu wa huwa saqa. Lanjutkan puasanya karena Allah yang ngasih makan dia, yang ngasih minum. Terus Abu Hurairah, saya pindah ke teman yang lain lagi, lupa lagi. Batal enggak puasa saya? Kata Abu Hurairah, ya enggak batal, lanjutkan puasanya. Terus kata dia, terus Abu Hurairah, saya pindah lagi ke yang ketiga, lupa lagi saya. Apa jawaban Abu Hurairah? Ya, dasar enggak biasa puasa. Masa lupa sampai
3 kali, ya, sampai lupa tiga kali. Intinya, ayolah ikhwah, kalau seorang itu lupa, maka tidak batal, lanjutkan puasanya. Itu rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan pura-pura lupa. Allah Maha tahu loh ya. Allah Maha tahu apa yang disembunyikan oleh. Nanti ngomongnya, oh Anda lupa. Padahal sebenarnya cuma pura-pura lupa, batal. Makanya puasa itu rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha mengawasi kita. Baik. Ustadz, kenapa rokok bisa membatalkan puasa sedangkan sifatnya sangat berbeda dengan makan dan minum? Syukran. Ini sudah kesepakatan para ulama, rokok itu pertama haram. Yang kedua adalah membatalkan puasa. Karena rokok termasuk ya makanan yang mengenyangkan. Makanya kalau bahasa Arabnya ngerokok itu apa? Syurbud dukhan. Iya kan? Syurbud dukhan. Syurb itu apa artinya? Minum. Ya. Makanya rokok itu mengenyangkan. Sebagian orang perokok malah mengatakan apa? Saya mendingan gak makan, gak minum. Yang penting merokok. Karena mengenyangkan. Dia lebih kuat. Ya, gak makan, gak minum daripada gak ngerokok. Ya. Nah, jadi ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Afwan Ustaz, apakah boleh sholat qiyamul lail lagi di sepertiga malam bila sudah melakukan tarawih dan witir? Boleh. Ya, seorang melakukan sholat lagi, yang penting jangan witir lagi. Ya, la witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Tapi kalau antum mau sholat malam lagi, ya walaupun sudah witir maka tidak mengapa, ya tidak mengapa. Bagaimana dengan hadis ij'alu akhir sholatikum witra? Jadikan akhir sholat kalian adalah witir. Ya, kita sampaikan bahwa hadis ini ij'alu akhir sholatikum witra, ya itu bersifat anjuran saja, sunnah, bukan bersifat wajib. Bersifat wajib. Ini kan nanya boleh atau tidak. Kalau boleh atau tidaknya boleh. Ya, andaikan ada orang yang sudah witir kemudian dia bisa bangun lagi sepertiga malam terakhir, maka boleh. Tapi jangan witir lagi. Jangan witir lagi karena tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, apa hukumnya membangunkan masyarakat di waktu sahur menggunakan mikrofon masjid? Baik dengan suara yang sekedarnya atau teriak atau yang lain. Ini ganggu orang. Ganggu orang. Ya. Sahur biasanya gitu ya. Atau biasanya pakai apa? Tabuhan. Nah, kadang malah pakai nyanyian keliling, ya, kelotekan. Nah, ini ganggu orang. Ya. Pertama itu tidak disyariatkan, tidak ada ya syariatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua juga adalah mengganggu, ya malah mungkin di sana ada orang-orang yang butuh untuk istirahat, ya mungkin di sana ada orang-orang yang sakit, mungkin di sana ada anak-anak yang butuh tidur. Apalagi antum kalau punya bayi itu nggak gampang loh nidurin. Udah baru bisa tidur, nggak taunya ada yang berisik. Nah ini siapa yang bertanggung jawab? Ya, siapa yang bertanggung jawab? Jadi nggak perlu, ya, tidak perlu berisik-berisik seperti itu, ya, apalagi dengan mikrofon dan sebagainya, ya, ini malah mengganggu. Alhamdulillah sudah ada adzan pertama, itu sudah apa? Cukup. Ya, demikian juga zaman sekarang sudah ada alarm. Sudah ada alarm di jam, itu sudah cukup sekali, tidak perlu lagi ditambah dengan hal-hal yang bikin bising, berisik, ya, malah mengganggu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman
mubina. Dan orang-orang yang menyakiti, mengganggu orang-orang beriman, laki-laki maupun wanita, maka mereka memikul apa? Dosa. Nah, insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.